Saudara-saudari terkasih, pada suatu masa tertentu dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah bertanya-tanya, sebetulnya doa itu apa sih? Lalu, sebetulnya bagaimana cara berdoa yang baik itu? Nah, saya termasuk orang yang pada masa tertentu pernah bertanya-tanya demikian, dan pertanyaannya, apakah itu sebuah dosa? Apakah itu suatu kejahatan? Apakah kita tidak berkenan di hadapan Allah? Saya rasa justru kita patut bersyukur kalau pernah mengalami masa-masa demikian, karena itu adalah bagian dari proses pencarian, proses pertumbuhan iman. Justru melalui pergulatan semacam itu biasanya kita menemukan jawaban yang lebih memperdalam dan memperkuat kehidupan iman kita. Nah, kalau kita bertanya-tanya apa itu sebetulnya doa dan bagaimana doa yang baik, kita bisa mendapatkan inspirasi dari bacaan-bacaan liturgi yang akan kita dengarkan pada minggu biasa yang ke-17 tahun C. Mari kita simak bersama-sama, kita lihat, kita dalami bersama-sama bacaan-bacaan liturgi yang ada pada minggu ini. Kita mulai dari bacaan yang pertama. Bacaan pertama mengisahkan tentang Abraham yang berdialog dengan Allah. Jadi ini masih mirip dengan minggu lalu. Tokohnya adalah Abraham dengan Allah tentu saja. Nah, yang menarik dari kisah dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 18 ayat 20 sampai 33, kita akan mendengarkan bagaimana Abraham seakan-akan melakukan tawar-menawar dengan Allah. Seperti seorang pembeli yang sedang tawar-menawar harga dengan penjual di pasar begitu ya. Seperti ibu-ibu kalau ke pasar mau membeli sayur kemudian tawar-menawar harga. Nah, ini Abraham juga demikian gitu. Seakan-akan kesannya Abraham sedang tawar-menawar dengan Allah. Apa yang sedang dinegosiasikan oleh Abraham? Suatu kali Allah mendapatkan banyak keluhan dari entah dari mana begitu ya, tidak disebutkan, tapi Allah mendapatkan keluh kesah bahwa orang-orang Sodom dan Gomora ini banyak dosanya katanya. Kemudian Allah ingin cross check, apakah benar demikian? Nah, lalu Abraham kemudian peduli pada orang-orang di sana. Jangan sampai kalau misalnya sungguhan mereka banyak dosanya, orang-orang ini akan dilenyapkan begitu. Jangan sampai itu terjadi. Maka Abraham mencoba untuk memohon belas kasihan dari Allah dengan cara mengatakan, "Ya Tuhan, kalau misalnya seandainya saja di sana ada 50 orang yang baik, apakah Tuhan tega gitu? Mereka akan dibinasakan yang 50 orang ini bersama-sama dengan mereka yang lain yang jahat." Begitu. Kemudian Allah mengatakan, "Oh iya, kalau di sana didapati 50 orang baik, maka ya sudahlah begitu. Maka Sodom dan Gomora tidak akan kubinasakan." Tapi kemudian Abraham tidak berhenti di situ. Abraham kemudian melakukan negosiasi lanjutan, lobby lanjutan. Dikurangin sedikit, "Tuhan, gimana kalau 45?" begitu. Lalu Allah setuju. Lalu diturunkan lagi, "Bagaimana kalau 40?" Allah juga setuju. "Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20?" Dan akhirnya Abraham sampai pada angka, "Bagaimana kalau 10 orang ditemukan orang baik? Apakah engkau akan membinasakan kota itu?" Dan Allah pun setuju. Gitu. Itu adalah kisah dalam bacaan pertama. Lalu mari kita lihat bacaan Injil. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada minggu biasa ke-17 tahun C, kalau kita lihat di teks Alkitab versi LAI yang kita punya di rumah, judulnya Hal Berdoa gitu. Dan isinya ini sebetulnya bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu mengisahkan murid-murid Yesus
itu bertanya kepada Yesus, Tuhan ajarilah kami berdoa. Gitu. Karena mereka bingung bagaimana sih sebetulnya doa yang baik menurut Tuhan Yesus itu. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan mereka cara berdoa, yaitu mengajarkan mereka doa yang kita kenal hari ini sebagai doa Bapa Kami. Tapi ini adalah Bapa Kami versi Injil Lukas. Bapa Kami yang kita biasa doakan dalam keseharian kita, dalam kehidupan beriman kita sehari-hari, itu Bapa Kami yang diambil dari Injil Matius. Nah, versi Injil Lukas ini sedikit berbeda, sedikit lebih singkat, tetapi sebetulnya esensinya tetaplah doa yang sempurna karena diajarkan oleh Tuhan. Nah, tapi yang ingin saya ajak untuk kita lihat bersama-sama adalah bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan mereka supaya menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Itu yang menarik di sini. Bapa, menyapa Allah dengan sebutan Bapa, itu secara tidak langsung, bahkan secara langsung, itu membuat kita menyadari bahwa Allah itu punya sifat-sifat kebapaan. Sifat-sifat kebapaan itu misalnya sifat mengayomi, sifat melindungi. Bapa yang baik itu tahu apa yang baik untuk anak-anaknya. Bapa yang baik itu mampu atau bisa mengarahkan anak-anaknya ke arah yang benar, ke arah yang tepat, memiliki kebijaksanaan tertentu. Nah, itulah sifat Bapa yang baik. Dan Yesus mengajak kita, murid-muridnya, karena kita juga murid-murid Yesus, untuk memandang Allah sebagai Bapa, menyapanya sebagai Bapa. Karena Allah kita itu adalah Allah yang mengayomi, Allah yang melindungi, Allah yang memberi arahan yang tepat, Allah yang bijaksana, Allah yang dapat membantu kita tahu apa yang kita perlukan. Itu sifat pertama yang ingin diajarkan oleh Yesus tentang Allah, yaitu Allah sebagai Bapa. Lalu di bagian berikutnya dari bacaan Injil, Yesus menggambarkan sifat yang kedua, yaitu sebagai sahabat. Di situ di bagian yang kedua, Yesus memberikan semacam perumpamaan, kalau seandainya ada seorang yang kedapatan punya, atau tiba-tiba ada tamu datang ke rumahnya tengah malam, tapi dia di rumahnya tidak punya apa-apa begitu ya untuk menjamu tamu ini. Kemudian si orang ini mencoba mencari bantuan dari seorang sahabat gitu ya. Dia pergi ke rumah sahabatnya, kemudian dia mengatakan, boleh nggak saya minjem 3 roti katanya begitu, untuk saya hidangkan kepada tamu yang akan datang tengah malam ini begitu, karena saya tidak punya apa-apa nih di rumah gitu, pinjam dulu dong gitu. Nah, Yesus mengatakan, seorang sahabat mana yang kalau sahabatnya datang meminta bantuan terdesak begitu, itu tidak akan membantu. Tentu pasti akan membantu gitu. Seorang sahabat yang baik itu pasti akan membantu. Nah, relasi kita dengan Allah selain tadi relasi anak dan bapa, itu juga bisa digambarkan seperti relasi sahabat, persahabatan. Di dalam relasi persahabatan itu ada yang namanya kedekatan gitu ya. Sahabat itu pasti dekat, tidak canggung begitu, apa-apa dibicarakan secara terbuka dan seterusnya, itu persahabatan. Tidak ada rasa canggung, ada kedekatan, kemudian ya kalau ada apa-apa pokoknya cerita aja begitu. Itu kan sahabat kan begitu biasanya. Ada kedekatan, keterbukaan, dan tidak ada rasa canggung. Nah, inilah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada minggu ini. 2 gambaran tentang Allah. Allah sebagai Bapa dan Allah sebagai sahabat. Nah, maka sebetulnya ini menjadi jawaban, menjadi tawaran inspirasi untuk kita untuk menjawab sebetulnya bagaimana doa yang baik itu. Nah, doa yang baik itu doa yang memandang Allah sebagai Bapa yang mengayomi, yang melindungi, yang tahu apa yang kita butuhkan, yang tahu kemana kita harus melangkah, dan yang kedua sebagai sahabat, yaitu sosok yang dekat, sosok yang bisa diajak ngobrol, terbuka, apa-apa kita bisa cerita kepadanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagai Bapa dan sebagai sahabat. Kalau kita memandang Allah sebagai Bapa dan sebagai sahabat, maka doa itu menjadi sesuatu yang tidak akan menjadi sulit.
Seringkali kita kalau diminta untuk memimpin doa, itu kita ragu-ragu, takut begitu. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak harus ditakutkan, tidak harus dikhawatirkan. Karena kita seperti sedang berbicara kepada seorang bapa yang baik dan seorang sahabat yang baik. Satu hal terakhir yang bisa kita lihat dari Injil pada minggu ini adalah bagian yang ketiga. Di situ Yesus mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan mengatakan demikian, Yesus ingin mengatakan bahwa semua permohonan kita itu bisa dikabulkan oleh Allah? Jadi kalau kita punya permohonan, ya minta saja. Kalau punya sesuatu, omongkan saja, minta saja, nggak apa-apa. Maka kamu pasti akan mendapatkannya. Begitu. Sekilas kita akan mendapatkan kesan demikian. Apapun yang kita minta dari Allah, Allah akan memberikannya kepada kita. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Kita semua pasti, saya rasa pasti, semua orang pernah memohonkan sesuatu dari Allah, dan mungkin di antara permohonan-permohonan itu ada yang tidak terkabulkan, dalam tanda kutip, tidak terjadi, tidak sungguhan terjadi dan kita terima. Nah, lalu apakah sabda Yesus ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak bisa kita terima? Tentu saja kita harus membaca sabda ini dengan baik. Kita perlu membaca bagian berikutnya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau ia minta roti? Atau seekor ular jika anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, kamu yang jahat tahu memberikan apa yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Sabda ini sebetulnya sudah memberikan kepada kita gambaran yang lebih lengkap, gambaran yang lebih tepat. Pertanyaannya tadi, apakah semua permohonan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah? Kita kembali lagi. Kalau kita menjadi bapa yang baik, lalu anak kita meminta, katakanlah, anak kita meminta sesuatu yang tidak baik, yang kita tahu bahwa itu tidak baik untuknya. Dia misalnya, kalau tadi Yesus mengatakan, kalau anaknya minta roti, maka apakah bapaknya akan memberikan batu? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya si anak itu meminta batu? Kalau anak itu minta ular? Kalau anak itu minta kalajengking? Kalau anak itu meminta sesuatu yang berbahaya untuk dia, tapi dia tidak tahu bahwa itu berbahaya, apakah kita sebagai bapak yang baik akan memberikan kepadanya? Itu logika manusiawi kita. Tentu saja tidak, bukan? Bapak yang baik akan menjauhkan anaknya dari mara bahaya. Demikian juga sahabat yang baik. Seandainya ada sahabat dekat dia yang meminta sesuatu yang buruk daripadanya, bukankah seorang sahabat yang baik akan mengingatkan? Bukankah seorang sahabat yang baik akan meluruskan, membantunya supaya dia tidak keterusan, menegur, dan seterusnya, supaya hidupnya menjadi sungguh baik. Apa yang buruk diperbaiki. Itulah bapa dan sahabat yang baik. Maka kalau suatu hari permohonan kita tidak dikabulkan, bukan karena Allah adalah bapa dan sahabat yang jahat. Allah dan bapa adalah selalu sahabat yang baik. Ia tahu apa yang kita butuhkan, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Tidak akan memberikan ular, tidak akan memberikan kalajengking, tidak akan memberikan batu kepada kita. Hal-hal baik akan diberikan kepada kita. Maka mari kita belajar menjadi anak yang baik di hadapan Bapa kita, menjadi sahabat yang baik di hadapan Allah sang sahabat yang tidak akan memberikan hal-hal yang buruk kepada kita. Mari kita hening sejenak.